agar mematuhi ya aturan, moral, sikap ataupun sistematika ya bahasan dari suatu profesi ya. Jadi seorang profesional itu contoh untuk berperilaku baik dan berbudi luhur. Yang paling utama dari seorang profesional itu apa yang dikerjakan ya, itu setidaknya ketika ditanya dia akan menunjukkan hasilnya walaupun sampai batas tertentu. Jadi kalau profesional itu pantang untuk bicara, oh belum selesai, oh masih dalam proses. Jadi kode etik ya, perilaku kode etik profesi itu sebagai standar moral ya. Jadi pada konteksnya standar moral tindakan etis ya, sesuai dengan pedoman perilaku dalam mengambil keputusan atau prosedur yang dilakukan secara objektif atau dapat bertanggung jawabkan. Kode-kode ini berfungsi untuk menuntun praktisi profesi yang dalam satu profesi ya, dalam mengambil keputusan tentang cara mengarahkan diri dan cara menyelesaikan isu-isu etika yang mungkin mereka hadapi. Jadi tujuan umum dari sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme yang tinggi sesuai bidangnya. Jadi ketika kita suatu saat ya memiliki suatu pekerjaan atau profesi, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengenali tupoksi kita, tugas pokok, fungsi dari pekerjaan kita. Lalu mengenali tanggung jawab kita, hak dan kewajiban kita. Jadi ketika nanti kalian di dunia kerja, hal yang utama adalah mengenali ya tugas pokok fungsi kerjaan kalian dan lalu paham dengan tanggung jawab hak dan kewajiban ya, bagi seorang pekerja atau karyawan, pegawai. Dan kemudian masuk ke wilayah moral ya, atau etika dalam bekerja sesuai dengan profesi kalian. Jadi ada 4 kebutuhan dasar ya yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi. Pertama adalah kredibilitas. Jadi tidaknya profesi itu dikenali oleh masyarakat. Orang tahu tentang job desk dari suatu profesi. Jadi jangan sampai tidak diakui profesi kalian. Ya. Data analis jelas masyarakat tahu pekerjaan data analis seperti apa ataupun kenal pernah dengar dengan pekerjaan tersebut. Jadi suatu profesi itu perlu pengakuan dari masyarakat. Kedua, profesionalisme. Dan profesionalisme ini sikap. Sikap dari seseorang yang memiliki suatu profesi ya, yang benar-benar bersungguh-sungguh mendalami pekerjaannya, tahu subjek dan objek dari pekerjaannya, belajar ya, secara berkelanjutan ya, hal-hal yang sehubungan sama pekerjaannya. Kadang-kadang seseorang yang profesional itu berusaha untuk mencari cara untuk mengefisienkan pekerjaannya. Jadi
tidak mengeluh dengan pekerjaannya, tapi bagaimana mencari cara agar pekerjaannya lebih praktis, lebih efisien. Bagaimana setumpuk pekerjaan ya, secara efisien, efektif dapat dikerjakan dalam waktu yang semakin lama ada orang itu bekerja, maka dia berusaha untuk semakin efektif ya dalam bekerja. Makin cepat untuk bekerja. Sehingga tidak menjadi beban baginya terkait pekerjaannya. Nah, kembali lagi ya. Ini kualitas layanan dari suatu profesi itu sendiri. Kenapa bicara tentang kualitas layanan? Karena kebanyakan seorang engineer ini lebih ke individu ya, yang menjual jasa dari profesinya. Arsitektur, ya, sivil, ya. Elektro, kebanyakan itu adalah skill, yang dijual adalah skill, kemampuan. Kita sendiri industri ya, tentu pengetahuan kita, keahlian kita, kompetensi kita yang kita jual ya pada perusahaan, pada konsumen, ya, pada pengguna. Ya. Kemudian kepercayaan, yaitu pemakai jasa sebuah profesi harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi ya pemberian jasa tersebut, sehingga menimbulkan kepercayaan yang tinggi pada profesi yang bersangkutan. Trust yang dimaksud ketika seseorang memberikan pekerjaan, dia percaya, yakin bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh seorang profesional itu benar-benar baik, bukan asal-asalan. Karena yang namanya pengguna atau konsumen ataupun orang-orang yang menggunakan jasa suatu pekerjaan, jasa seorang engineer, itu mereka akan menginvestasikan dana ataupun sumber daya ya, yang kemudian oleh seorang engineer akan dipergunakan ya untuk merancang, membuat, ya, menginstal luaran ya, sesuai dengan permintaan dari konsumen. Trust ini bukan soal kualitas saja ya, kualitas dari output yang dihasilkan oleh engineer, tapi juga kadang-kadang lebih ke konteksnya ketepatan ya, ketepatan waktu pengerjaan. Ya, seperti kalau kalian belajar manajemen proyek ya, dia bermain di waktu dan uang. Bagaimana suatu pekerjaan itu selesai tepat waktu dengan dana yang tepat ya, dan pengeluaran yang tepat. Ada beberapa profesi penting ya di Indonesia yang telah memiliki organisasi profesi secara formal dan bahkan telah diakui oleh pemerintah maupun masyarakat pengguna jasa profesi tersebut. Organisasi profesi tersebut diantaranya adalah Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Ini merupakan organisasi profesi insinyur Indonesia yang terdiri dari anggota-anggota yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu teknik sipil, arsitektur, pertambangan, mesin, elektro, kimia, dan sebagainya. Kedua,
IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Dan organisasi profesi mengatur standar profesionalisme dan aturan etika bagi profesi dokter di Indonesia. Lalu IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, yang merupakan organisasi profesi yang mengatur standar profesionalisme dan aturan etika bagi seorang akuntan di Indonesia. Nah, ketika kalian nanti tamat ya, S1, dapat gelar SD ya, sarjana teknik ya. Jika kalian pengen dapat gelar juga insinyur ya, kalian bisa apply ya pendidikan ya profesi insinyur di PII. Sejauh ini yang mampu dan selesai mengambil pendidikan profesi insinyur itu kalau di dosen PII itu Fatin. Makanya kalau Bu Fatin sekarang ya di depan namanya ada insinyur, ada gelar insinyur. Jadi kalau di bangku akademik kuliah dapat gelar ST, lalu apply untuk pendidikan profesi insinyur, dapat gelar insinyur depan. Itu lumayan mahal. Tergantung dari jenjangnya ya, tergantung dari sarjananya ya. Apakah elektro, sipil, arsitektur, tambang. Pada dasarnya organisasi profesi ya, menurut Sukamto dan kawan-kawan 2013 itu memiliki 5 fungsi pokok dalam kerangka peningkatan profesionalisme sebuah profesi. Pertama itu mengatur keanggotaan organisasi. Dalam hal ini organisasi profesi menentukan kebijakan tentang keanggotaan struktur organisasi. Secara syarat keanggotaan termasuk menentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Jadi setiap tahun ada agenda MUBES ya, secara besar dan pemilihan ketua dalam suatu organisasi profesi. Dan selalu ya, yang dibahas yang paling lama itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Hampir ya, sejak saya ikut organisasi di S1, S2, kemudian waktu selesai ketika di PII PPI di Persatuan Pelajar Indonesia maupun beberapa jenis organisasi ya, itu selalu ya lebih banyak cenderung paling lama itu musyawarah membahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Main kata, main titik, main koma, ya. Dan berubah-ubah kadang-kadang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setiap periode, entah di bagian bab atau subbab dari ADART. Dan ini mengatur hal-hal yang sehubungan sama organisasi profesi. Hal-hal yang dinilai penting untuk dicatatkan atau diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Kedua, membantu anggota untuk dapat memperbarui pengetahuannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, organisasi profesi itu merupakan jembatan antara perkembangan yang terjadi di masyarakat dengan para pelaku profesi yang menjadi anggotanya.
Jadi ada langkah improvement. Jadi ada tanggung jawab dari suatu organisasi profesi ya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, kompetensi, ya, bahkan mendorong karir dari anggotanya. Kemudian menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Sertifikasi merupakan salah satu lambang dari sebuah profesionalisme. Oleh karena itu, organisasi profesi berperan dalam mengatur pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggota. Tolong kalau bisa on cam ya kalian. Wajah kalian tuh di depan di layar laptop saya. Sementara materi itu di monitor yang berbeda. Jadi sertifikasi ya, sertifikasi insinyur, baik yang insinyur maupun yang profesi lainnya ya. Jadi pada konteks ini ya, ada nilai pengakuan. Dan sekali lagi ya, kalian catat ya semua. Jadi jangan saya tidak mau kalau anak-anak TI ya sampai salah mendaftar atau mengikuti suatu sertifikasi. Karena sertifikasi itu ada ujiannya anak-anak. Jadi kalau cuman webinar ataupun hanya sekedar 3 hari ya berbagi materi modul tetapi tidak ada ujiannya, itu bukan sertifikasi. Karena kalau selalu sertifikasi itu ada ujiannya setelah pelatihan sertifikasi. Dan bisa saja kalian gagal pada ujiannya. Kemudian nomor 4, membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh seluruh anggota. Kebijakan tersebut berupa aturan ya, menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan oleh anggotanya, serta pedoman keprofesionalan yang digariskan bagi sebuah profesi. Dan selalu ya namanya dalam suatu organisasi profesi ada namanya sidang etika untuk setiap pelanggaran etika profesi. Ada penalti, ada hukuman. Dan hukuman yang paling ringan, scourging, sampai ke hukuman penurunan pangkat atau pemecatan ya. Ataupun misalnya tidak boleh praktik misalnya dalam waktu 1 tahun atau tidak boleh menerima suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dan lain-lain. Itu harus dipatuhi. Jadi kebijakan etika itu harus diikuti, dipatuhi oleh semua anggota. Ini aturan-aturan yang menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan, serta pedoman keprofesionalan yang digariskan bagi sebuah profesi. Nah, kelima ini memberikan sanksi ya
seperti yang saya sebutkan sebelumnya, memberikan sanksi yang tegas bagi anggota yang melanggar etika profesi. Sanksi tersebut dapat berupa blacklist atau bahkan sampai dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut. Ini terkait dengan suatu profesi ya. Masuk ke wilayah kode etik profesi. Ini produk etika terapan ya, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Atas suatu profesi di mana kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hingga tiap anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi itu merupakan hasil ya, pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak dipaksakan dari luar. Jadi kode etik profesi itu merupakan rumusan norma-norma moral manusia yang mengemban profesi itu dan menjadi tolak ukur ya, perbuatan ya, anggota kelompok profesi. Jadi ada upaya untuk pencegahan berbuat hal-hal yang tidak etis bagi anggotanya. Jadi kode etik ini mengimbangi hal-hal yang negatif ya. Jadi agar suatu profesi benar-benar menerapkan ya, sikap yang sesuai dengan etika aturan dari organisasi profesi. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional yang tertulis secara tegas terkait hal-hal yang benar maupun yang salah, yang diperuntukkan bagi sekumpulan orang pada suatu organisasi profesi. Jadi kode etik profesi juga dapat juga disebut sebagai norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat. Jadi barangan kompas ya, yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi, dimana menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat, sehingga masyarakat tuh menilai suatu profesi itu benar-benar bermoral ya, benar-benar sesuai dengan aturan kaidah. Ada batasan-batasan ya. Jadi ada border. Jadi masyarakat percaya dengan suatu profesi, suatu pekerjaan. Karena yang memperburuk atau memperbagus suatu pekerjaan ya orang yang memiliki profesi tersebut. Citra suatu pekerjaan ya yang memperbaik ya atau memperburuk ya adalah orang yang memiliki profesi tersebut. Jadi kalau satu saja tercemar, semuanya tercemar. Nah, kode etik itu memberikan kerangka kerja penilaian etika bagi seorang profesional. Bersifat komprehensif, seluruhnya dalam semua situasi etika yang mungkin dihadapi oleh insinyur profesional. Pada konteks ini, kode etik berfungsi sebagai titik awal bagi pengambilan keputusan yang etis. Dan juga dapat menunjukkan komitmen terhadap arah etika yang diambil oleh anggota sebuah profesi.
Kode etik juga dapat diartikan sebagai kesepakatan atau konvensi suatu kelompok sosial. Jadi kesepakatan bersama yang ditentukan oleh seluruh anggota untuk mengarahkan perkembangan organisasi mereka sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan dari setiap individu anggota. Kode etik adalah suatu alat ya, untuk menunjang pencapaian tujuan suatu organisasi atau suborganisasi atau bahkan kelompok-kelompok yang belum terikat dalam satu organisasi. Lebih lanjut disampaikan bahwa pada dasarnya kode etik adalah suatu hukum etik. Ya. Bahkan aturan ya, aturan bertingkah laku juga diatur. Tolong semuanya on cam ya. Rahmawati, Chandra Eka, Esther, ya, Julhi, Miftahul Fajar, Anggun Dea, Digati, Mikade. Mikade malah gambarnya kayak frog lagi. Oke. Untuk kode etik tidak pernah menjadi pengganti penilaian yang baik ya. Kadang-kadang kode etik bukanlah dokumen hukum. Seseorang itu diatur ya melanggar pandangan kode etik. Kalau dia sudah masuk ranah hukum ya pidana ataupun perdata. Tapi kalau namanya kode etik ya pengadilannya ataupun pemutusannya itu di pengadilan kode etik ya. Makanya ketika seseorang yang setelah melanggar etika profesinya dia diadili kode etik dulu ya. Dan apabila memang masuk ke ranah pidana atau perdata baru ke pengadilan pidana atau perdata. Jadi kode etik lebih menunjukkan cara penerapan prinsip-prinsip moral dan etika ke dalam praktik profesional. Ini membantu insinyur ya dalam menerapkan prinsip-prinsip moral dalam situasi tertentu yang dihadapi dalam praktik profesional. Sekarang saya pengen nanya. Contoh misalnya Alexander Dedi. Nah, seandainya kamu ya diminta untuk studi kelayakan ya, perusahaan kamu diminta oleh perusahaan kamu diminta untuk studi kelayakan. Lokasi ya, lokasi pabrik baru. Oke? Nangkap situ ya. Studi kelayakan karena membuat pabrik baru di suatu wilayah. Ya. Tentunya kamu akan menghubungi dengan pihak-pihak yang terkait di sana, baik itu mungkin pemerintah daerahnya ataupun kepala desa ataupun masyarakatnya dan lain-lain. Secara etika, ya, kamu kan diminta untuk kelayakan. Secara etika, ya, bagaimana cara kamu, ya, sebagai seorang akademisi, seorang profesi sebagai seorang engineer industri ya, yang mempunyai pekerjaan di suatu perusahaan,
ketika tuh dikelayakan di suatu lokasi itu, apa saja sih sebenarnya yang kamu lakukan? Ya, silakan. Izin jawab, Pak. Untuk etika yang saya lakukan mungkin Pak, kan ya pertama memang kan kita melakukan survei lokasi Pak. Ya. Nah untuk itu secara etika ketika kita melakukan survei ya kita tuh melakukan pendekatan dulu kepada katakanlah pemerintah setempat gitu Pak, untuk soal mengenai perizinan dan juga administrasi yang harus dipenuhi ketika kita ingin membangun sesuatu di situ Pak. Nah itu kan bagian dari CSR juga tuh Pak. Nah, kurang lebih itu aja sih Pak dari saya. Lalu ke masyarakatnya gimana? Baik, untuk ke masyarakatnya pun katakanlah kita sudah mendapatkan perizinan dan memenuhi administrasi yang dibutuhkan Pak, baru tuh tim CSR kita melakukan istilahnya apa, sounding gitu Pak, bahwa akan ada pembangunan di sini. Tapi kita juga tidak lupa untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai pendatang yang ingin membangun sesuatu di situ gitu Pak, yaitu mengayomi masyarakat juga Pak. Itu kan bisa dalam bentuk apa saja Pak, entahkah itu perekrutan tenaga kerja, bisa juga dengan penanggulangan limbah yang tidak merugikan masyarakat juga, dan banyak hal yang lainnya Pak. Kurang lebih begitu. Oke. Bagaimana sikap kamu ketika kamu itu udah janjinya bagus sama masyarakat, limbah nanti kami akan usahakan untuk tidak menghasilkan limbah, ya kan? Kami usahakan untuk melibatkan masyarakat sebagai pekerja, gitu kan? Kamu udah bagus ya sama masyarakat. Tetapi realitanya perusahaan tuh pada prakteknya ketika pabrik itu sudah berjalan tidak sesuai dengan yang kamu janjikan ke masyarakat. Bagaimana sikap kamu? Pastinya kita tahu Pak, kalau dalam pembentukan perintisan awal sebuah perusahaan, apalagi manufaktur pabrik gitu Pak, pastikan awal itu kan kita Ini cabang, ini pabrik loh, pabrik. Ya pabrik. Ya pabrik maksud baru. saya pabrik Pak. Ya maksud saya pabrik baru ya, pastikan apalagi perintisan awal Pak, pasti akan ada istilahnya bakar ruang dulu Pak. Sebenarnya ini kan apa ya namanya, saya lupa istilahnya, tapi ini kan ngomongin soal sosialisme yang dilakukan oleh tim CSR terhadap masyarakat aja gitu Pak. Kita Jadi juga kan harus melakukan pendewasaan terhadap si masyarakat juga tentang apa yang terjadi juga Pak terhadap perusahaan kitanya gitu Pak, yang kita bangun Pak. Jadi kadang-kadang ya kamu diminta untuk bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat tempat lokasi pabrik baru tersebut ya. Baik itu ke pemerintah, ke pemangku kebijakan, itu KADES atau pemerintah, maupun ke masyarakatnya ya, langsung ke penduduknya. Kadang-kadang kamu diminta untuk menjanjikan bahwa tidak ada limbah ya, ataupun terkait dengan penyerapan tenaga kerja dari penduduk lokal gitu kan. Itu kan janji dari kamu ya, janji dari kamu. Tentunya kamu agar supaya dapat pabrik itu dibangun situ kan pasti menjanjikan pencegahan terkait limbah ya, ataupun penyerapan ya tenaga kerja lokal. Namun pada realitanya ketika pabrik itu sudah dibangun ya, udah beroperasi ya, pabrik udah dibangun loh dan sudah beroperasi, ternyata ya, timbul masalah limbah ya, dan kemudian ketika pabrik dibangun tidak satu pun masyarakat sekitar yang dipekerjakan dalam pabrik itu. Menurut kamu ini tanggung jawab kamu yang menjanjikan atau tanggung jawab perusahaan?
Dan bagaimana kamu menghadapi kondisi? Kamu udah nggak enak kan sama masyarakat, jelas kan? Jangan. Sebenarnya kan gini Pak, kan ada pertimbangan yang dilakukan oleh perusahaan ketika merekrut suatu pekerja, bukan Pak. Tentu kan ada kualifikasi yang dibutuhkan. Kita tahu bahwa perusahaan juga kan mencari keuntungan yang bisa dibilang yang memang harus untuk dipenuhi gitu Pak. Itu kenapa tadi saya di awal bilang memang di tahun-tahun awal ketika perintisan sebuah pabrik, kemungkinan untuk perekrutan dengan orang lokal itu kan belum ada Pak. Itu kenapa saya bilang tim CSR harus melakukan pendewasaan terhadap masyarakat agar masyarakat juga paham bahwa sebenarnya tuh kondisi perusahaan tuh belum stabil gitu Pak. Kurang lebih begitu sih Pak yang saya bisa jelaskan. Terima kasih Alexander. Oke, itu kalau seandainya bentukannya adalah pabrik lokal ya, investasi di wilayah lokal ya, wilayah domestik ya. Nah sekarang pertanyaannya lebih luas lagi. Siapa ya? Rayani juga, Rayani Sinaga. Oke. Nah, Rayani, suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Seandainya kamu kerja itu di Singapura ataupun di Malaysia ya, sebagai tenaga kerja Indonesia, oke? Dan kemudian perusahaan itu akan membuka pabrik di Indonesia. Dia tahu kalau kamu tuh orang Indonesia, ya kan? Dan tentunya kamu ditugaskan bagaimana mensurvei daerah Indonesia yang potensial untuk pendirian pabrik dan kemudian melakukan pendekatan ya ke pemerintah maupun masyarakatnya. Dan tentunya ya sama seperti yang Alexander Reddy tadi ya. Ada janji bahwa tidak ada limbah, ada janji masih merekrut orang Indonesia, ya kan? Atau masyarakat Indonesia, ya kan? Tapi pada kenyataannya tidak terjadi. Malah pekerja asing ini pekerjaan pada pabrik itu. Bagaimana sikap kamu dalam menghadapi kondisi seperti itu? Ini lebih luas ya. Mungkin saya akan bertanggung jawab ya Pak, dan mendiskusikan kepada pihak luar negeri tadi karena saya sudah dipercayakan untuk melakukan itu, jadi saya harus bertanggung jawab dan mungkin akan menuntut atau meminta kepada pihak luar negeri janji-janji yang sudah saya berikan kepada pemerintah setempat atau masyarakat setempat untuk menjalankan atau perusahaan kami menjalankan apa yang sudah kami janjikan. Oke, dan masyarakatnya kamu bilang seperti apa? Karena nanti pada konteksnya ketika prakteknya malah tenaga kerjanya dari asing ya, ataupun dari Indonesia. Bagaimana cara kamu kan udah janji nih masyarakat bahwa nanti rekrutnya orang Indonesia, engineer Indonesia, masyarakat Indonesia, ya, ataupun yang ada di wilayah tempat pabrik itu berada. Tapi kenyataannya ketika pabrik itu dibangun, ya pekerjanya dari asing semua. Bagaimana kamu bersosialisasi atau menyampaikan pada awal-awal masyarakat? Padahal awal kan kamu bilang, wah ini nanti akan mempekerjakan masyarakat Indonesia dengan adanya investasi asing ini dan lain-lain. Dan pada prakteknya nanti nggak ada, malah cuma capam atau OB yang orang Indonesia, yang lainnya orang asing. Bagaimana kamu melakukan sosialisasi dan masyarakat Indonesia-nya? Silakan. Mungkin saya akan menjelaskan dahulu ya Pak, kenapa bisa orang asing yang dipekerjakan, kenapa tidak warga setempat. Mungkin bisa juga memberikan solusi
kepada masyarakat, misalnya memberikan program CSR kepada masyarakat yang ada di daerah itu untuk memenuhi atau untuk kebutuhan limbah tadi, Pak. Limbah, bukan hanya limbah loh. Karena harapannya itu kan investasi asing itu selain juga membangun wilayah ya di Indonesia, juga menyerap tenaga kerja Indonesia, tapi kenyataannya enggak. Bagaimana menghadapi situasi seperti itu? Ini lebih luas daripada Alexander Reddy. Kalau Alexander Reddy ya masyarakat lokal kan, tapi ini asing. Kalau Alexander Reddy mungkin perusahaan itu pusatnya ada di Kalimantan, bukan cabang di Sumatera. Ya. Kalau kamu konteksnya ya dari negara luar, ya kamu kerja di perusahaan asing dan kemudian melakukan investasi ya. Di wilayah Indonesia, yang perkebunan sawit ya, kamu harus buka lahan sawit ya, Indonesia. Ya. Nah, tentunya harapannya kan menyerap tenaga kerja Indonesia, tapi kenyataannya itu bawa tenaga kerja dari luar. Bagaimana sikap kamu? Silakan. Ada yang bisa jawab, angkat tangan. Silakan Rayani. Karena pada konteksnya di masa depan itu ya Indonesia ini sebagai pasar doang. Ya, pasar ya. Di situ tenaga penduduknya banyak, jadi kalau orang-orang profesionalnya ya investor akan membawa orang-orang profesional dari negara yang masing-masing ya. Mereka hanya butuh buruh pabrik atau buruh pekerja ya di Indonesia, karena memang jumlah penduduk Indonesia itu terbanyak keempat di dunia. Bagaimana kamu dalam menghadapi seperti itu? Ini bahkan sampai mungkin buruh pabriknya pun dari luar. Bagaimana kamu menghadapi situasi seperti itu? Silakan kalau ada yang bisa jawab yang lain. Coba Nandiati coba. Maaf Pak, bisa diulangi perkataannya? Pertanyaannya. Oke, dengar ya, suara saya jelas ya. Oke. Jelas Pak. Oke. Kamu bekerja ya pada suatu perusahaan asing ya, perusahaan industri ya, entah itu di Singapura, Malaysia, Filipina ya. Dan kemudian perusahaan tempat kamu bekerja itu ingin investasi di Indonesia, entah itu pabrik, entah itu lahan sawit, entah itu apapun ya di wilayah Indonesia. Kamu sebagai orang Indonesia diminta untuk melakukan survei ya, mendekati pemangku kebijakan masyarakat ya, di wilayah tempat lokasi investasi tersebut. Pada konteks ini kan kamu akan berusaha mendekati pemerintah maupun masyarakat dan menjanjikan adanya investasi asing ini akan menyerap tenaga kerja lokal, mensejahterakan masyarakat lokal dan lain-lain. Tetapi pada praktiknya hal ini tidak terjadi ya. Hal ini tidak terjadi ya. Jadi perusahaan asing itu buat pabrik ataupun membuka lahan sawit ya. Tetapi tenaga kerja ya,
profesional yang dipekerjakan ya pada pabrik ataupun perkebunan tersebut adalah orang asing semua. Hanya sedikit sekali. Mungkin 1%-nya itu orang Indonesia. Nah, bagaimana tanggung jawab moral kamu ya ke orang Indonesia, masyarakat Indonesia terkait hal tersebut? Silakan. Silakan Andiati. Ego pekerjaan sama ego kebangsaan ini ketemu ya. Silakan. Kalau ada yang bisa jawab, angkat tangan. Silakan. Silakan Andiati. Kalau menurut saya ya Pak, mungkin kalau saya di sana, saya lebih merekrut pekerja Indonesia sama tidak terlalu memasukkan pekerja dari negara asing. Itu bukan kamu yang penentu kebijakannya, perusahaannya. Ini nggak panas. Sikap kamu seperti apa? Berarti di situ saya sebagai pekerja yang dari Indonesia cuma 1%-nya di situ ya Pak, saya bakal berbaur dengan pekerja-pekerja asing. Enggak, konteksnya itu kamu tuh di sana apa tiba itu oleh perusahaan kamu buka perusahaan pabrik buka cabang atau pabrik atau lahan sawit di Indonesia, ya kan? Gimana cara kamu ngiming-ngimingi pemerintah maupun masyarakat lokal sehingga perusahaan kamu ya di perusahaan asing itu mampu bisa investasi pabrik ataupun perkebunan ya di wilayah tersebut. Dan kemudian tentunya kamu kan berharap atau bahkan menjanjikan bahwa nantinya itu akan menyerap tenaga kerja lokal. Tapi setelah diimplementasikan, setelah berdiri pabrik tersebut dan mulai beroperasi, ternyata yang direkrut itu kebanyakan orang asing yang dibawa dari luar negeri untuk bekerja di sana. Bagaimana cara kamu menanggapi ini, tanggung jawab moral kamu? Kamu kan orang Indonesia, berjanji sama orang Indonesia, ya kan? Pada kenyataannya apa yang kamu sampaikan tidak sesuai dengan harapan mereka. Bagaimana sikap kamu? Ada yang bisa jawab? Alfredo Tambunan, silakan. Ya, kalau saya sih Pak, pertama sih ya mempertegaskan kembali sih Pak ke kepemimpinnya, di mana komitmen dia terhadap tanggung jawab yang dia telah berikan. Kalau memang dia tidak bertanggung jawab ya harus tegaskan. Dan kalau misalkan memang udah ada niatnya ya bekerja sama dengan pemimpinannya untuk melakukan program rekrutmen lokal yang berkolaborasi mungkin dengan pemerintah setempat atau universitas setempat untuk menseleksi karyawan-karyawan lokal yang harus atau akan bekerja di perusahaan itu, Pak. Oke, bagus. Lanjut, yang lain coba. Hafiz Al-Papa juga. Tanggapan kamu gimana, Hafiz?
Kalau dari saya sih emang kasusnya agak bingung ya Pak, soalnya kan dari perusahaan luar ingin mencari untung di Indonesia, sedangkan tidak mengambil sumber daya yang ada di Indonesia. Jadi mungkin dari atasan perusahaannya itu mencoba menegosiasi sama pemerintah setempat untuk dilakukan pelatihan. Kan kita tahu sumber daya kita tidak setara, banyak yang tidak sertifikasi atau siap kerja ya Pak. Jadi caranya adalah mereka disiapkan pelatihan kerja dulu sebelum direkrut untuk kerja di perusahaan. Itu sih Pak. Oke. Saya pernah menemui permasalahan seperti itu ya. Mendengar permasalahan seperti itu di mana alasannya sepele. Karena orang Indonesia tidak bisa berbahasa asing. Satu, kedua ya sertifikasi Indonesia tidak sesuai dan kualifikasi pekerjaan ya, yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Karena standar pekerja profesionalnya adalah ABC gitu kan. Tapi orang Indonesia tidak ada sertifikat yang ke sana. Dan banyak hal lagi ya yang jadi batasan. Dan ini isu yang paling menarik ya. Karena kita tuh sudah dianggap sebagai suatu medan ya, pasar. Ya. Baik itu konsumen produk asing ya, maupun tempat ya, investasi orang asing ya, yang mana dari segi ya, jumlah buruh itu mudah diperoleh. Karena kita sendiri adalah negara dengan kepadatan penduduk keempat terbanyak di dunia. Nasib kita tuh hampir sama dengan kondisinya di India ya. Jadi kalau India itu juga termasuk negara yang padat ya. Dan kebanyakan orang-orang perusahaan-perusahaan dari Eropa atau dari Inggris yang buat cabang di India. Ya. Beda lagi kalau Cina. Ya. Ada yang tahu nggak? Saya ada kenalan ya, gitu ya. Dia pernah ke Cina, ya, ke pabrik pembuatan iPhone 14, seri iPhone 14. Siapa yang bisa nebak berapa sih modalnya iPhone 14 itu? Dalam rupiah ataupun dalam dolar, silakan. $10. Satu unit aja. Satu HP itu modalnya berapa? Ada yang bisa nebak? $10 Pak. Dolar berapa? Berapa? $10 Pak. Ya. Bayangin kan, kita belinya dalam jumlah 24 atau bahkan 20 juta ya. Jadi kebayang bagaimana murahnya tenaga kerja bagi negara yang padat penduduknya. Seandainya kalau upah tenaga kerja, upah bahan baku itu, biaya bahan baku itu tinggi, ya, tentu nggak segitu nilainya. Bagaimana suatu ketika kalau Indonesia buka pabrik ya, pengolahan nikel buat baterai, orang asing beli murah nikel Indonesia, menggaji orang-orang lokal dengan upah yang murah, tentu kan akan biaya untuk baterai itu kan sangat-sangat murah, tapi mahal di luar. Pada konteks ini kan kadang-kadang ada norma ya, norma etik ya. Saya berusaha membawa kasus ini dalam lingkungan industri, karena isu ini selalu jadi pembahasan ya.
Dan selalu orang-orang Indonesia yang bekerja pada perusahaan asing itu menjadi umpan untuk membuka investasi di Indonesia. Jadi lalu kita lanjut ke tujuan kode etik profesi ya. Ini mungkin akan beberapa soal ya pada UTS akan banyak kasus seperti ini yang saya minta dibuat esainya, jadi siap-siap saja. Kemudian tujuan kode etik profesi ya. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial. Namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum yang dasari kesusilaan. Jadi ada pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan pekerjaan. Jadi kode etik merupakan pola aturan untuk tata cara sebagai panduan perilaku ya, panduan perilaku ataupun budaya. Dan biasanya kalau sesuatu itu sudah tertanam pada diri seseorang, itu sudah menjadi habit ya, kebiasaan. Tujuan kode etik profesi dapat dijabarkan dalam beberapa poin ya. Pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota. Ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Keempat, meningkatkan mutu profesi. Kelima, meningkatkan mutu organisasi profesi. Ya. Keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Ketujuh, ya, pada konteks ini mempunyai organisasi profesional yang kuat dan erat. Dan ke-8 menentukan baku standar sendiri. Hal yang paling penting adalah salah satunya adalah mendorong karir kompetensi dari anggotanya. Ini menjadi PR ya bagi suatu organisasi profesi ya. Bagaimana mendorong karir dari anggotanya agar mampu ya, berdaya saing ya. Lebih tepatnya berdaya saing dengan profesi yang sama tapi di negara yang berbeda. Seperti Persatuan Indonesia ya. Mendorong seluruh elemen ya. Sarjana teknik ya, agar memiliki kualifikasi standar ya, profesionalisme di bidang keteknikan yang bisa berdaya saing, berkompetisi dengan insinyur dari luar. Arah kebijakan ya, pengembangan karir, kompetensi, keahlian gitu ya. Jadi tanggung jawab organisasi. Dan kode etik itu dapat digunakan dalam mendukung posisi seseorang dalam kegiatan tertentu. Mana kode etik menyediakan sedikit dukungan bagi orang yang sedang berada dalam tekanan atasan untuk berperilaku tidak etis. Seperti tadi ya, kalau ketika kalian tugaskan oleh perusahaan kalian bekerja di perusahaan asing ya, tugaskan untuk melakukan pendekatan, penjajakan ya, di negara tempat kalian berasal. Kan otomatis mendapat tekanan ya dari atasan. Jadi organisasi profesi ini jelas memberikan dukungan posisi seseorang ya. Hingga menjadi border pembela bahwa cara etika, cara profesi saya tidak etis ya. Ketika saya menjanjikan sesuatu pada orang lain, tiba-tiba terjadi pelanggaran di situ. Ketidaksesuaian. Jadi kode etik itu dapat mendukung posisi seorang ya dengan menunjukkan adanya kepekaan kolektif tentang perilaku yang benar. Ada kekuatan dalam jumlah. Dan kelima, ya, kode etik menunjukkan kepada orang lain bahwa profesi itu sangat memperhatikan
tanggung jawab dan arahan profesional. Fungsi kode etik. Jadi kode etik profesi itu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalisme yang digariskan. Kode etik profesi itu sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas suatu profesi yang bersangkutan. Dan kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. The borders itu. Jadi perusahaan tempat yang mempekerjakan suatu profesi itu tidak boleh ikut campur pelaksanaan profesi. Dia boleh ikut campur dengan organisasi profesi. Jadi harus dibedakan antara tempat bekerja dari seorang engineer sama organisasi keprofesian dari seorang engineer. Jadi tidak bisa saling campur. Perusahaan mencampuri urusan organisasi profesi, bagi itu organisasi profesi ada perusahaan. Tapi ada kode etik ya, ada moral di situ, ada aturan di situ ya, batasan. Jadi bisa dikatakan bahwa adanya kode etik itu dapat mencegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antar sesama anggota kelompok profesi atau antara anggota profesi dengan masyarakat, dengan publik, dengan perusahaan. Sehingga anggota profesi atau masyarakat ya dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi tersebut. Jadi kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi itu sendiri. Dan dia membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan. Jadi dengan demikian ya, dapat berfungsi agar kode etik dapat berfungsi dengan maksimal. Salah satu syarat mutlaknya adalah kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Lain sisi, kode etik harus menjadi pengaturan diri, self regulation dari profesi. Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai norma yang dianggapnya benar. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Belum, saya lanjutkan. Nanti kuisnya barengan sama kelas berikutnya ya. Nanti saya tentukan kuisnya jam 11:30. Nanti barengan ya, dari jam 11:30 sampai 12 kalian akan ujian kuis bersama-sama dengan kelas berikutnya. Jadi bersama-sama. Oke. Nanti saya bagikan linknya di WhatsApp group ya. Kemudian masuk ke prinsip dasar kode etik ya. Besaran gimana? Ini terkait dengan prinsip ya, prinsip ya. Prinsip-prinsip dasar dalam kode etik profesi dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, prinsip standar etis, standar teknis ya. Terkait prinsip standar teknis. Setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesional yang relevan dengan bidang profesinya. Kemudian ada prinsip kompetensi. Artinya setiap anggota profesi harus melakukan pekerjaan sesuai jasa profesionalismenya. Dengan hati-hati, teliti, ya, sesuai dengan kompetensi dan jelas, disiplin dan tekun. Kemudian ada prinsip tanggung jawab profesi. Artinya bahwa dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral
dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan serta bertanggung jawab penuh terhadap setiap jasa profesional yang dilakukannya. Dan keempat, ya, prinsip kepentingan publik. Ya, tiap anggota, ya, profesi, ya, tiap anggota organisasi profesi itu berkewajiban untuk secara berlanjutan nantiasa bertindak memberikan jasa profesionalnya dalam kerangka pelayanan publik, menghormati trust dari publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Kemudian ada prinsip integritas, ya, artinya bahwa pelaku profesi harus memiliki tinggi nilai tanggung jawab profesional